Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh kelas 8 SMP Negeri 1 Gumelar, untuk materi penilaian tengah semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022, untuk materi yang akan diteskan pada PTS yaitu dua bab. Bab yang pertama tentang sistem gerak, terus bab yang kedua masuk ke usaha dan pesawat sederhana. Untuk yang bab pertama kemarin seperti sudah dilaksanakannya penilaian harian bersama, materinya sama seperti itu. Yang pertama ada yang namanya sistem gerak sistem gerak pada manusia, kemudian sistem gerak pada benda, kemudian sistem gerak pada hewan, dan terakhir adalah sistem gerak pada tumbuhan. Untuk dipelajari kembali sebagai soal yang nanti muncul pada penilaian tengah semester, yaitu untuk bab yang pertama mungkin kemarin sudah sebagai penilaian harian bersama materinya sudah saya jelaskan lengkap semuanya untuk dipelajari kembali. Untuk kemudian di bab yang kedua, karena belum selesai semua, jadi untuk bab yang kedua di usaha dan pesawat sederhana, nanti yang pertama kalian pelajari tentang yang namanya usaha, kemudian yang kedua tentang yang namanya daya, terus yang ketiga masuk ke pesawat sederhana, tapi masuk ke yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Itu pun tuas pengungkit jenis yang pertama. Jadi sekali lagi untuk bab yang kedua tentang yang namanya usaha, daya, dan pengungkit atau tuas tapi jenis yang pertama. Baik, untuk usaha dan pesawat sederhana untuk materi bab yang kedua. Yang pertama saya akan kulas sedikit membahas sedikit tentang yang namanya usaha. Mungkin kemarin sudah kita bahas tentang yang namanya usaha. Usaha di sini diartikan sebagai gaya yang bekerja kemudian dikalikan dengan perpindahan benda. Berarti yang namanya usaha berarti ada gaya yang bekerja, kemudian ada perpindahan benda. Jadi jika bendanya tidak mengalami perpindahan, berarti itu yang namanya bukan usaha. Jadi nanti kalian di soal ketika bendanya tetap diam, berarti itu namanya bukan usaha. Di sini usaha dilambangkan dengan huruf W ini usaha dari asal kata work usaha satuannya J joule, kemudian F dari asal kata force gaya satuannya Newton, kemudian S-nya itu jarak atau perpindahan. Di sini dirumuskan bahwa usaha itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Jadi ada dua komponen yang harus bekerja, ada gaya dan ada perpindahan benda. Jadi ketika cuma ada gaya tidak ada perpindahan benda, makanya itu yang namanya bukan usaha. Seperti itu kemudian di sini untuk rumusnya W sama dengan F dikali S, berarti usaha usaha itu sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan benda. W sama dengan F dikali S. Begitu. Mungkin untuk menghafalkan rumus tidak harus menghafalkan menjabarkannya W sama dengan F kemudian dikalikan dengan S. Begitu W sama dengan F dikalikan S. Untuk menjabarkannya, misalnya di suatu soal ditanyakan F atau gaya atau menanyakan S kalian tidak usah menghafalkan soal tinggal misalnya diibaratkan aja dengan angka yang sederhana. Misalnya si W ini adalah angka 6, kemudian si F itu berarti 6, berarti berapa kali berapa? Berarti yang mudah aja 2 dikali 3 Berarti misalnya mencari F misalnya mencari F berarti mencari 2. 2 itu dari mana? Berarti dari 6 dibagi 3. 6-nya siapa? W. 3-nya siapa? S. Berarti gaya, berarti W dibagi S. Ini Terus yang kedua, ketika misalnya mencari perpindahan benda S, berarti S itu siapa tadi? 3. 3 dari mana? 6 dibagi 2. Berarti 6-nya siapa? W dibagi 2-nya siapa? F. Tidak. Kita masuk ke contoh soal sedikit Yang contoh soal yang mungkin sederhana Sebuah gaya 20 Newton bekerja pada benda sampai terjadi perpindahan 80 cm. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut?
gitu ya. Berarti F-nya gayanya 20 Newton, S-nya 80 cm ya. Berarti itu belum meter, berarti cm dijadikan meter, berarti 80 ya. 80 itu ya 80-nya dibagi 100 ya, makanya meter ke desimeter kan 100 ya. Kalau turun bawah dikalikan, kalau naik dibagi, berarti dibagi 100, berarti 0,8 meter ya. Berarti atau 8 per 10 ya, berarti 20 gayanya dikali 8 per 10 atau 0,8 ya. Berarti ya gini aja ya cara cepatnya, berarti W sama dengan F kali S ya. Itu ya, berarti F-nya itu tadi berapa? 20, S-nya berarti 80 ya, dibagi 100 begini ya. Ya berarti 20, ini habis 1, ini habis 1 ya. Berarti tinggal 8 per 10 gini. Ya, berarti ini nolnya habis 1 atas ya, bawah juga habis 1. Berarti 2 kali 8 16. Ya, Joule. Ya, sama ya. Ya, lebih mudah saja. Ini contoh dari yang namanya usaha ya. Kemudian masuk ke contoh yang namanya daya ya. Di sini diketahui bahwa gayanya F-nya 45 Newton ya. Perpindahannya sudah 10 meter dan waktunya 5 detik ya. Di sini ya belum ada usaha ya, berarti pakai rumus yang kedua ya. Pakai rumus yang ini nih. Pakai rumus yang kedua. F sama dengan F dikali S dibagi T, berarti 45 dikali 10 dibagi 5. Ya, berarti ketemu 90 watt. Ya, itu contoh dari daya. Ya, kita masuk ke berikutnya tentang pesawat sederhana tapi tentang tuas atau pengungkit ya, jenis pertama dulu. Ya, kita teskan yang jenis pertama ya. Tuas jenis pertama ya, tuas jenis pertama ini memiliki komponen yaitu titik tumpunya berada di tengah ya, sebagai titik tumpu ya. Kemudian kuasanya berarti tempat kita memegang bendanya atau orang bekerja. Kemudian ini bebannya atau bendanya. Berarti ini prinsip yang namanya prinsip tuas jenis pertama. Berarti titik tumpu berada di tengah di antara titik kuasa dan titik beban. Ini namanya tuas jenis pertama. Ya, contoh alat yang mungkin kalian pernah jumpai sehari-hari ya. Ini contoh dari gunting. Ya, ini sebagai contoh dari pengungkit jenis pertama. Ya, tumpunya berada di tengah sebagai penumpu. Ya, ini kuasanya, titik kuasa. Tangan kita memegang benda di sini, memegang pemegang lubang dari gunting. Kemudian di sini beban letak kertas yang akan kita gunting. Ya, ini adalah contoh dari yang namanya pengungkit jenis pertama. Ya, mungkin seperti itu aja ya. Dari yang pertama tadi usaha, daya, dan pengungkit jenis pertama. Ya, silakan belajar. Semoga berhasil dan dapat mengerjakan tes dengan nilai yang maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.